DPR dukung Pemda berpartisipasi dalam MBG. Jokowi puji kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Pimpinan DPR terima kunjungan Duta Besar Singapura. Glamping di tengah lembah Desa Pelangi jadi salah satu destinasi wisata. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir pada malam hari ini untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih, Louis. Informasi lainnya juga telah kami siapkan untuk mengisi malam hari Anda. Tentunya di seputaran peristiwa dan juga pastinya olahraga. Tentunya di Menyapa Malam bersama saya Louis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilahkan pemerintah daerah untuk ikut mendanai program makan bergizi gratis. Menurutnya Pemda yang memiliki APBD dan pendapatan asli daerah lebih baik ikut berkontribusi demi mempercepat program MBG. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan pemerintah daerah untuk ikut membiayai program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo tersebut. Cucun mengatakan pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang kuat mampu mendukung percepatan program makan bergizi gratis. Dirinya juga menilai, selain Pemda ikut membiayai MBG, ada beberapa program pemerintah pusat yang juga pendanaannya berkolaborasi dengan Pemda. Kalau sekarang sharing ya, untuk percepatan ini misalkan, Pemda kan mereka punya penerimaan asli daerahnya yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi selama ini bukan hanya makan bergizi gratis, kayak beban-beban misalkan yang welfare state itu, BPJS, segala macam, ini kan sudah sharing sekarang antar pemerintah pusat dengan daerah. Sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD. Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu APBD juga bisa hadir. Jadi sinergi perlu juga. Perlu nanti kita kan diatur kalau misalkan transfer keuangan daerahnya, misalkan sekarang pemerintah pusat bertanggung jawab di apa, mereka punya penerimaan asli daerah bisa mensupport MBG itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, adanya usulan penggunaan dana zakat dalam program makan bergizi gratis milik Presiden Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia ini mengatakan realisasi program ini diurus oleh pihak yang berkompeten. Dalam hal ini, Presiden menyambut baik berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam program pemberian makan bergizi gratis bagi masyarakat saat ini. Presiden Prabowo Subianto membuka pintu lebar bagi setiap pihak yang berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis di pemerintahan saat ini. Mengenai usulan pemakaian zakat dalam program MBG ini, Presiden Prabowo mengatakan pengurusan zakat di Indonesia saat ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menegaskan targetnya di tahun 2025 ialah memberi makan anak di seluruh Indonesia terlaksana penuh. Partisipasi seluruh elemen mulai dari pemerintah pusat hingga penjabat daerah seperti gubernur, bupati, yang hendak dalam program ini, Presiden menerima dengan pintu selebar mungkin. Yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Pak, untuk efisiensi? Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran. Lebih dalam, melalui adanya usulan pemakaian zakat pada program MBG, antar pemerintah dapat bersinergi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis secara merata dan menyeluruh di tahun ini hingga ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Dalam menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia 2025, Presiden Prabowo menyebut akan memberikan kejutan besar dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya dengan susunan menteri di Kabinet Merah Putih saat ini, Prabowo yakin bahwa program yang dapat terwujud dengan setiap perhitungan yang sudah diukur. Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatannya menghadiri pengukuhan pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2025 menyebut akan memberikan kejutan besar bagi masyarakat dalam minggu-minggu hingga bulan-bulan yang akan datang. Prabowo meyakini program yang ia susun bersama para Menteri Kabinet Merah Putih dapat terwujud dengan segala perhitungan yang telah diukur dan dicanangkan. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo optimis atas kepemimpinan yang baru ia jalankan sekitar 3 bulan di kepemerintahan saat ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Saya baru mungkin mengikut bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 2% pertumbuhan. Saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Lebih luas, meskipun kepemerintahan Kabinet Merah Putih baru berjalan sekitar 3 bulan, dapat merilis berbagai kebijakan serta program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang memberikan pujian terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjelang 100 hari kerja. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menyebut pujian yang disampaikan Jokowi merupakan cerminan seluruh rakyat Indonesia yang telah merasakan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan pujian terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang 100 hari kerja pertama. Salah satu pujian yang diberikan tersebut, yakni seperti program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, yang dinilai pro terhadap rakyat. Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut, pujian Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran merupakan cerminan seluruh masyarakat Indonesia yang telah merasakan dampak kinerja dari Prabowo Gibran. Menjelang 100 hari kerja ini pun, dirinya optimis pemerintahan Prabowo Gibran akan tetap konsisten dalam memenuhi janji kampanye pada saat pemilihan presiden tahun lalu. Lebih luas ia berharap, asta cita pemerintah Prabowo Gibran dapat realisasikan di 100 hari kerja pertama. Ya, saya pikir apa yang disampaikan terhadap Pak Prabowo, tentunya harapan kita juga bukan cuma 1-2 orang, tapi juga seluruh rakyat ikut merasakan apa yang sedang dirintis dan dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kehidupan bangsa kita. Ya, kalau kami perhatikan bahwa pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk on the track dan kemudian memenuhi janji-janji kampanye yang dilakukan pada saat pemilihan presiden. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus terus dorong supaya tetap konsisten dan kemudian dalam setelah 100 hari tidak kendor untuk tetap kemudian melaksanakan apa-apa yang sudah dikerjakan pada saat ini. Kalau soal pencapaian nantilah kita pas 100 hari ya kita ngomong pencapaian. Tapi kemudian kalau target-target saya pikir tentu panduannya adalah asta cita yang pada saat ini di beberapa sektor sudah dijalankan dan kita terus memonitor dan mendorong agar semua yang kemarin disampaikan dalam asta cita itu dapat direalisasikan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dadan dipanggil untuk membahas program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Dadan mengaku dirinya akan membahas soal program makan bergizi gratis dengan Presiden. Dadan juga akan melaporkan sejumlah hal, termasuk kasus keracunan yang dialami 40 siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Program makan bergizi gratis telah berjalan selama 2 pekan. MBG sudah menyasar 31 provinsi di Indonesia yang disuplai 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Soal apa, Pak? Ya, kami dipanggil untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis. Evaluasinya gimana, Pak? Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya. Pak, laporan yang soal 40 keracunan itu juga, Pak? Nanti aja. Tapi laporan yang 40 siswa di Sukoharjo keracunan itu juga, Pak? Akan kami laporkan. Oke, siap, Prof. Nanti aja. Saya mau laporan. Tapi ini pasti dilaporin ya, Prof, ya? Oh, iya, 40 keracunan itu. Memang masih pengawasannya memang gimana sih, Prof, sampai seperti itu? Aman. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Saat menghadiri musyawarah nasional Kadin di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengajak sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan proyek infrastruktur negara. Prabowo juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dapat lebih efisien dan melibatkan sektor swasta secara lebih aktif. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo membuka pintu bagi pihak swasta untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara. Presiden menilai bahwa banyak perusahaan swasta yang memiliki keahlian dalam mengelola proyek besar dengan pengelolaan yang lebih cepat dan hemat biaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan tema Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Kadin. Acara digelar di Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025. Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara. Dari nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya tentang kemandirian negara. Ia percaya bahwa Indonesia ke depan akan mampu mengelola kekayaan alam yang melimpah. Jadi, sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Kepala negara juga menegaskan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dipimpinnya akan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan semangat efisiensi, Presiden Prabowo berharap bahwa keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur akan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas dan daya saing Indonesia di kancah global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, beredar isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bakal masuk Golkar via organisasi pendiri yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Ketua DPP Golkar Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya hingga kini belum melakukan pembahasan terkait bergabungnya Jokowi dan Gibran sebagai kader. Saat ditanya awak media di Kompleks Istana, Ketua DPP Golkar Maman Abdurrahman mengaku belum mendengar kabar tersebut. Isu ini mencuat belakangan ini, terlebih Gibran dijadwalkan akan hadir dalam puncak HUT ke-65 MKGR pada 18 Januari. Terkait hal itu, Maman menyebut hadirnya Gibran dalam rangka mewakili Presiden Prabowo Subianto. Sebab Prabowo berhalangan hadir meski telah diundang. Maman menegaskan internal Partai Golkar pun tak ada pembahasan soal Jokowi dan Gibran gabung MKGR. Sepengetahuan saya, kehadiran Mas Gibran di acara MKGR besok
saya juga nggak tahu final hadir atau tidak, tapi itu mewakili Pak Presiden karena Pak Presiden berhalangan bisa hadir karena ada agenda yang lain. Itu yang saya tahu. Artinya sudah sejak lama Mas Gibran dan keluarga dikabarkan akan bergabung dengan Golkar melalui organisasi saya. Tahu saya belum ada pembahasan antara situ. Jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara. Sudah dipastikan hadir? Kalau hadir pasti atau tidaknya mungkin bisa tanya ke teman-teman di kepanitiaan ya. Saya kan belum tahu pastinya. Oke. Tapi artinya Bang, artinya saya dengar begitu. Tapi artinya akan mewakili Pak Presiden. Artinya sampai hari ini soal isu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran untuk gabung ke organisasi saya partai ini masih belum pasti. Saya belum ada dengar. Memang tidak pernah ada dibahas di dalam. Ya. Mantan Presiden diundang nggak? Mantan Presiden diundang? Saya kurang tahu detailnya Mbak, karena mendingan lebih detail hanya kepanitiaan atau ketua umumnya Pak Haris Kadir. Oke. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menerima kunjungan dari Duta Besar Singapura, Kwok Fook Seng, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait kerjasama di berbagai bidang sektor seperti energi baru terbarukan hingga pangan. Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pertemuan ini membahas kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura terkait masa depan energi baru terbarukan dan pangan. Dasko juga menyebut nantinya DPR akan merumuskan undang-undang untuk mewujudkan kerjasama antara kedua negara tersebut. Ya, kita tadi bicara energi baru terbarukan, bicara soal pangan, soal kerjasama di berbagai bidang. Ya, tentu saja pembicaraan kerjasama itu nanti akan dilakukan G2G ya. Jadi tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi serta bagaimana tentang masa depan EBT dan lain-lain. Ya. Di sisi lain, Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng mengatakan pihaknya berencana akan membangun pasokan energi baru terbarukan dan membangun panel surya di Indonesia, serta membangun kapasitas pembangkit listrik. Oleh karena itu, dirinya berharap dukungan dari Parlemen Indonesia dapat memperkokoh kerjasama antara Indonesia dan Singapura. It was a very good. We have to thank Dasko for receiving us. I came to update him on our cooperation in various fields, including renewable energy, which is an important area of cooperation. Our Minister of Energy was just in Singapore, visiting from Singapore just earlier this week. Other things we discussed here, like Dasko says, we have a very close economic cooperation, and there are many things that some things we are working on. Maybe we'll announce in due course. But otherwise, I came to keep him updated so that colleagues in the Parliament can support the activity. It is to attract the investment, and the investors will do a lot of economic activity in Indonesia, and all this is in terms of sustainable economy, green economy. So over time, we will build a value chain in not just renewable energy, but in sustainable industry. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan penanaman pohon sebanyak 2.450 di kawasan Hulu Sungai Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Bogor. Lokasi kawasan Puncak merupakan salah satu aset ekologis penting yang saat ini menghadapi tekanan besar akibat alih fungsi lahan. Banyaknya investasi dari warga Jakarta dengan membangun villa hingga lokasi wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik untuk meminta menghentikan investasi hingga terjadi perubahan alih fungsi. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat, komunitas, dan organisasi lain untuk serentak melakukan penanaman pohon. Lokasi penanaman pohon ini merupakan hulu Sungai Ciliwung di area agrowisata Gunung Mas. Kita ada di wilayah PTBN, jadi kami terima kasih Pak PTBN telah kemudian membawa visi kita untuk mengembalikan fungsi Ciliwung. Beliau menyampaikan beberapa lokasi-lokasi telah dengan intensif
dilakukan penanaman pohon. Harapan saya lebih besar lagi, nanti harapan kita lebih kepada membangun ekowisatanya Pak. Tolong disampaikan kepada pimpinan direksi PTPN, karena kita berada di hulu sungai Das Ciliwung, alangkah baiknya bila mana lebih diperankan sebagai ekowisata. Jadi mungkin kegiatan tehnya bisa digeser ke lokasi lain. Nanti diskusikanlah kompensasi yang harus dibayar atau harus diperhatikan oleh Bapak Gubernur DKI. Jadi ini memang harus ada serius upaya ini secara terukur dan sustainable. Ada upaya peningkatan kualitas lingkungan, tapi yang di bawah harus bayar, harus berkontribusi gitu Pak. Sehingga ke depan saya benar-benar serius ingin jajaran PTPN kemudian mencermati kondisi lingkungan kita, tidak diurus bisnis ini aja, tetapi fungsi yang lebih berkesinambungan dan kemudian bermanfaat buat masyarakat yang di bawahnya. Karena ada hampir 20 juta orang yang 20 juta orang yang dihidupi di Sungai Ciliwung ini. Jadi kalau seandainya PLN ini Kawasan Puncak Bogor yang berada di bawah kaki Gunung Pangrango dinilai sudah banyaknya bangunan villa, sehingga banyak lahan yang gundul. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan akses pasar produk UMKM dan UKM, Kementerian Perdagangan mendukung kalangan UMKM dan UKM termasuk pelaku usaha di Bali mengikuti berbagai event pameran yang digelar pemerintah daerah setempat, pihak swasta maupun Kementerian Perdagangan. Pelaku UMKM di Bali juga diharapkan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan hubungan baik dengan buyer sehingga produknya mampu bersaing dan usahanya dapat berkelanjutan. Kunjungan kerja di Bali dimanfaatkan Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak, Diah Roro Esti Widya Putri, untuk mengunjungi berbagai UMKM maupun UKM yang sudah berkembang di Bali. Salah satunya produsen peralatan makan keramik serta produk perkakas rumah tangga di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Di tempat ini Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri berkeliling melihat langsung proses produksi hingga pemasaran hasil produksi. Diah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan keunggulan UMKM di Bali. Salah satunya ada di sektor handcraft dengan unggulan keramik yang semuanya produk handmade. Selama 50 tahun berdiri, produsen peralatan makan keramik serta produk perkakas rumah tangga telah banyak memberdayakan masyarakat setempat. Apalagi setiap produknya memiliki personal touch-nya sehingga memiliki nilai tersendiri. Kementerian Perdagangan selalu mendukung para pengrajin maupun pelaku usaha untuk bisa memasarkan produknya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui pameran maupun berbagai promosi lainnya, seperti promosi produk unggulan melalui pameran Trade Expo Indonesia. Para pelaku usaha juga didorong memanfaatkan perwakilan perdagangan yang ada di luar negeri melalui business matching, misi dagang, dan pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor. Jadi kami hadir ke sini, salah satu rangkaian kunjungan kerja kami kali ini adalah untuk melihat berbagai macam UMKM maupun UKM yang sudah berkembang di wilayah Provinsi Bali, dan salah satu yang menjadi keunggulan wilayah ini adalah yang bisa dilihat hari ini, mulai dengan pottery, ceramics yang sangat amat luar biasa karena semuanya handmade ya, jadi dibuat secara langsung dan setiap produk itu ada personal touch-nya. Kita juga melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang diberdayakan dan tentu ini menjadi nilai keekonomian tersendiri yang tentunya positif. Dan kita melihat juga tadi warna-warni ya, ternyata yang disuka oleh kebanyakan dari masyarakat adalah yang warna hijau. Jadi ini sangat luar biasa, kami akan selalu dukung tentunya bagaimana para pengrajin maupun pelaku usaha bisa berjualan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, kami juga sering mengadakan pameran dan tentu perusahaan seperti Jenggala ini bisa menjadi top of mind kita ya Pak ya, untuk kemudian kita promosikan. Saat berdialog, Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri juga menerima keluhan terkait tingginya biaya pengiriman jasa ekspedisi ke luar negeri. Meski sudah berproduksi selama 50 tahun, tingginya biaya pengiriman jasa ekspedisi ke luar negeri berdampak terhadap pembatalan sejumlah pesanan yang sudah dilakukan buyer maupun wisatawan mancanegara. Tingginya biaya pengiriman jasa ekspedisi ke luar negeri yang bisa mencapai 3 kali lipat dari harga produk yang dibeli konsumen membuat banyak buyer maupun turis asing enggan membeli produk tersebut. Produsen peralatan makan keramik serta produk perkakas rumah tangga berharap ada solusi terkait permasalahan tersebut. Itu udah cukup lama, mulai dari tahun 96 sampai sekarang gitu, dan memang kita ini kayak ada dua sisi pisau gitu kan ya. Yang satu memang kita bergerak untuk mempertahankan
craft gitu lah. Emang kita ada dalam kondisi di mana kita ini memproduksi kayak handicraft, tapi di lain hal kita juga ada satu hal lain, kita melakukan production itu untuk lebih memperluas. Tapi salah satu yang kita beberapa kali sebenarnya kita tuh sebenarnya ada seperti misalnya untuk kebutuhan di retail, kita banyak sekali kan kalau Bali sebagai center gitu ya, ada turis datang ke sini, mereka tertarik dengan barang-barang di sini, tapi kemudian masalah pengiriman itu menjadi kendala karena cuma lumayan jadi mahal gitu. Makanya jadi kita sebetulnya berharap kalau dari pemerintah bisa membantu dalam konteks kayak kita ingin juga memasarkan produk yang asli Indonesia juga ini keluar dengan, ya saya nggak tahu apakah dengan kerjasama dengan Pos Indonesia barangkali, atau mungkin juga tadi sempat diskusi juga katakan dengan airline Garuda yang mungkin bisa membantu juga pengiriman kita secara cost bisa lebih efektif, ya lebih bukan lebih murah lah, lebih kompetitif lah gitu, sehingga pada saat ada tamu datang ke sini mereka tertarik dikirim keluar, kita akan menyarankan bisa dikirim dan itu kosnya juga sangat kompetitif. Dia Roro Esti Widya Putri mengungkapkan UMKM dan UKM adalah kekuatan ekonomi bangsa. Untuk itu Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung UMKM dan UKM serta berharap produknya mampu bersaing dan usahanya berkelanjutan. Dari Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tren wisata glamping atau glamorous camping di alam bebas kini jadi primadona baru di Bali. Wisatawan ditawarkan menginap di dalam tenda dengan menikmati fasilitas layaknya menginap di hotel berbintang. Salah satu tempat glamping unik yang sekaligus merupakan hidden gem di Bali bahkan menawarkan sensasi berbeda dengan mengajak para pelancong menikmati suasana healing sempurna di tengah sunyinya lembah yang dikelilingi perbukitan di kawasan Desa Pelaga Petang, Badung, Bali, di mana destinasi ini mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk melewatkan akhir pekan ini. Wisata alam glamping atau glamorous camping kini sedang booming di Bali. Karena glamping dinilai lebih seru dibandingkan menginap di hotel atau villa. Selain menikmati keindahan alam Bali yang sesungguhnya, wisatawan mendapat pengalaman menginap di alam terbuka tanpa harus ribet membangun tenda. Salah satu destinasi glamping yang viral di Bali terletak di pedalaman hutan Desa Pelaga, Petang, Badung. Lokasinya yang bersembunyi di tengah lembah dengan dikelilingi hutan dan perbukitan, membuat pengunjung benar-benar disuguhi suasana sunyi alam Bali. Mengedepankan konsep terbuka dan menyatu dengan alam, membuat pengunjung bisa menikmati ketenangan di tengah hutan. Lengkap dengan suara gemericik air dari sungai yang mengalir. Bentuk tenda glamping juga didesain unik dengan menonjolkan konsep estetis. Kamar di dalam glamping dilengkapi fasilitas mumpuni, mulai dari ukuran tempat tidur yang memadai hingga toilet dan shower air hangat di dalam tenda. Karena dirancang private, di tendanya masing-masing pengunjung bisa melepas penat sambil menikmati suasana alam sambil mengobrol bersama keluarga, teman maupun pasangan. Saat malam tiba dan kabut tipis mulai menutup kawasan lembah, pengunjung bisa menghangatkan badan di dekat api unggun ataupun menikmati hidangan makan malam di balkon depan tenda dengan view hutan di perbukitan Desa Pelaga. Menariknya, makanan di tempat ini juga berkonsep farm to table, yaitu seluruh bahan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi glamping. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang terbuka itu, maksudnya mungkin pantai yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya akhirnya yang tadinya lahan ini kami masih belum tahu mau digunakan untuk apa itu. Mungkin kami mau berkebun, pada waktu kami memiliki lahan ini, tetapi ketika ide itu muncul, kami memutuskan untuk membuat glamping, daya tarik wisatawan yang ya belakangan ini lagi sangat ngetren sekali, dan memang bukan hanya di sini saja, di banyak tempat juga ada di sini. Cuman tentu tempat ini kalau dibanding dengan glamping lain tentu berbeda, kan gitu ya. Ada glamping yang mungkin di situ daya tariknya mungkin pantai, bisa saja pantai atau sungai daya tariknya. Tapi di sini sangat lengkap sekali. Ya, di sini kami punya sungai, kami punya alam sekitarnya dengan tanaman bermacam-macam yang sangat luar biasa sekali. Kami juga ada air terjun yang tidak terlalu jauh berjalannya, hanya 10 menit sudah sampai di tempat itu. Kemudian kalau kami pengunjung turun ke sungai,
masih bisa juga rendeman di sungai dengan air yang sangat jernih sekali. Kalau ada wisatawan juga ingin datang hanya rileks saja, duduk-duduk saja sambil minum dan sebagainya, mereka juga sangat menikmati alam sekitarnya. Ada yang mau yoga dan sudah beberapa kali juga digunakan tempat ini untuk yoga. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. I think this is for me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I think it's too crowded, too hot, and too fancy. I choose to live on Bali because I love nature, and here in the region of Petang Sulangai you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and that's so beautiful. Mungkin hal yang baru ya Pak ya, jadi sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk pikuk gitu, jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama, jadi menikmati suasana alam. Ini memang sengaja nyari glamping di tengah hutan ini Pak? Ya bisa dibilang begitu sih Pak, biar jauh dari inilah, menikmati suasana sih sebenarnya. Ini sebelumnya sudah pernah menemukan glamping seperti ini Pak? Oh belum pernah, pertama kali sih sekarang. Jadi ini konsepnya sangat unik Pak ya? Iya, konsepnya unik, di tengah hutan, terus ada sungai, terus ada air terjunnya juga, bagus sih. Usai semalaman beristirahat, pagi harinya pengunjung bisa menikmati sejumlah aktivitas mulai dari yoga atau trekking menyusuri kawasan hutan Desa Pelaga yang berakhir di air terjun Batu Lantang. Selama trekking, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sungai dan sawah yang masih natural. Jika tertarik menghabiskan waktu di destinasi wisata glamping ini, pengunjung cukup merogoh kocek 500 hingga 700 ribu rupiah per malam. Jika Anda ingin mengusir kejenuhan setelah melakukan rutinitas harian, destinasi satu ini mungkin dapat menjadi solusi. Suguhan panorama yang alami tentu menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Dari Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menyampaikan sejumlah peristiwa terkini tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, informasi kami lanjutkan. Jumlah korban jiwa kebakaran gedung Glodok Plaza terus bertambah. Pada Jumat pagi, petugas damkar kembali menemukan 2 jenazah yang terjebak di dalam gedung. Jumat pagi, tim forensik Polda Metro Jaya bersama petugas pemadam terus berupaya melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Saat melakukan penyisiran di antara puing-puing runtuhan bangunan di dalam gedung, petugas kembali menemukan 2 orang korban tewas. Setelah dilakukan identifikasi, petugas kemudian membawa 2 jenazah tersebut menggunakan kantong mayat KW dalam ambulans untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Saat ini tercatat dari 14 orang yang dinyatakan hilang, 5 kantong jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri. Sementara 1 dari 2 jasad yang hari ini telah ditemukan masih dalam proses pencarian, masih dalam proses pemersatuan, mengingat tubuh korban hancur dan terpisah-pisah akibat terbakar dan berada di antara reruntuhan puing-puing bangunan. 7 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Jadi tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini kemarin sudah 4 kita indikasikan ketemu. Hari ini pagi ini 2. Jadi dari 14 4 sudah ketemukan, berarti masih 14 6 ya, jadi sisanya adalah kita lakukan penyisiran, tapi namun tidak menutup kemungkinan juga, ini kan laporan masyarakat itu kan terus tetap berdatangan ya, kita membuka posko yaitu di Poskotis menampung semua laporan atau informasi dari masyarakat, mungkin famili, kerabat, rekan, bahkan saudara atau siapapun yang lapor tetap kita catat. Hingga kini petugas masih melakukan pencarian korban kebakaran. Sebelumnya kebakaran hebat terjadi Glodok Plaza pada Rabu malam. Dalam peristiwa ini sebanyak 9 orang yang terjebak di atap gedung berhasil selamat. Setelah dievakuasi, petugas menggunakan armada penyelamat Bronto Skylift, sementara 14 orang dinyatakan hilang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur hari ini mulai melakukan proses identifikasi terhadap 5 jenazah korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dalam proses identifikasi 5 jenazah tersebut, pihak Rumah Sakit Polri turut melibatkan tim Inavis dan Pusat Laboratorium Forensik serta Biro Dokpol Pusdakes Polri. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 5 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang siap dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas para korban. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan tim Inavis dan Puslab 4 untuk proses identifikasi jenazah. Tak hanya itu, Rumah Sakit Polri juga akan meminta data perbandingan dari pihak keluarga melalui pengambilan sampel DNA untuk mempermudah proses identifikasi jenazah.
Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inafis, Puslapor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Kondisi jenazah karena terbakar hebat mungkin perlu proses pendalaman untuk identifikasi ini. Baru 1 yang merasa kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Jenazah yang baru datang jam 9.30 ini lagi dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pos DVI Antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati mulai menerima laporan dari 8 keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam insiden kebakaran hebat di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah menerima 5 kantong jenazah korban dalam insiden tersebut. RS Polri juga mulai melakukan proses pemeriksaan identifikasi korban melalui proses otopsi dan pengecekan DNA keluarga. Berikut informasinya. Baik pemirsa, 5 jenazah dari korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat memang sudah sampai di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dan memang sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit Polri dengan melibatkan tim Inafis dan juga dari pihak Pusat Laboratorium Forensik dan pihak dari Dokpol Pusdokes Polri. Dan memang proses identifikasi ini nantinya akan dilakukan melalui pengecekan DNA dari berkas-berkas yang memang sudah dibawa oleh para keluarga korban, dan saat ini saya sudah berada di posko lapor atau posko antemortem yang memang menjadi pusat pelaporan para keluarga yang merasa kehilangan kerabatnya atau keluarganya begitu dalam kejadian kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat kemarin. Dan memang kelima jenazah ini sudah sampai sejak kemarin pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sudah ada 1 kantong jenazah yang sampai, lalu disusul pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ini ada 2 kantong jenazah yang sudah sampai di Rumah Sakit Polri. Bahkan informasi terbaru tadi juga pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat sudah ada 2 kantong jenazah yang sudah sampai di Rumah Sakit Polri. Berdasarkan informasi juga memang ada 6 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan 1 jenazah lainnya memang masih dalam proses evakuasi sehingga belum sampai di Rumah Sakit Polri ini sendiri. Dan memang tadi pihak dari Rumah Sakit Polri yakni Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Primaheru Yulia Hartono mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan tim Inafis dan juga tim Puslapor untuk proses identifikasi jenazah. Dan tak hanya itu, Rumah Sakit Polri juga akan meminta data pembanding dari pihak keluarga, yakni para keluarga ini diminta untuk membawa sampel DNA ini untuk mempermudah para petugas dalam melakukan pengecekan atau dalam melakukan identifikasi jenazah untuk mengambil identitas korban. Dan juga memang para petugas ini agak kesulitan begitu dalam melakukan pengecekan jenazah dikarenakan memang saat penemuan jenazah ini para korban sudah dalam keadaan tidak utuh begitu dikarenakan memang kondisi kebakaran yang begitu hebat, dan juga para korban ditemukan di reruntuhan puing-puing bangunan di gedung lantai 8 gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dan memang berdasarkan informasi juga sudah ada 9 orang yang memang sudah diselamatkan oleh pihak damkar begitu, dan juga untuk informasi saat ini sudah ada 14 orang hilang yang dilaporkan oleh para keluarga dan kerabat di BPBD Jakarta begitu.
Dan untuk saat ini kami masih menunggu lebih lanjut untuk bagaimana update informasi mengenai hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri sendiri, dan juga kami akan menunggu update dari satu jenazah lainnya yang memang masih dalam proses evakuasi atau perjalanan menuju Rumah Sakit Polri. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiani melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, usai viralnya warga negara Arab Saudi yang menganiaya seorang marbot di salah satu masjid di Cisarua, Jawa Barat, warga negara asing tersebut berhasil diamankan pihak setempat. Selanjutnya, keimigrasian akan melakukan deportasi terhadap pelaku atas pelanggaran izin tinggal yang melebihi batas waktu dan tidak diperpanjang. Keimigrasian kelas 1 non-TPI Kota Bogor bersama kepolisian sektor Cisarua berhasil menangkap pelaku penganiaya seorang marbot Masjid Al-Musid, Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu lalu. Pelaku yang merupakan warga negara asing asal Arab Saudi memukul marbot masjid tersebut lantaran tidak terima ditegur melepas alas kaki sebelum memasuki ruang utama masjid. Pasca kejadian tersebut, keimigrasian Kota Bogor bersama Polsek Cisarua memburu pelaku berinisial MA yang sempat menjadi buron. Pelaku pun berhasil ditangkap di sebuah villa penginapan di kawasan Cisarua 2 hari pasca kejadian terjadi. Usut punya usut, pelaku telah melanggar administrasi izin tinggal atau overstay di Indonesia dengan tidak memperpanjang visa on arrival yang telah habis masa selama sebulan. Direktur Pengawas dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman memastikan pelaku akan dideportasi ke negara asalnya. Sedangkan kasus penganiayaan ini berakhir dengan damai atas kesepakatan baik dari pelaku penganiaya yang juga korban. Terkait dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap marbot masjid atas nama Bapak Rohmat. Pak Rohmat ini sudah hadir juga di sini. Sengaja kami hadirkan semua. Kemudian pelakunya yaitu seorang warga negara asing atas nama inisialnya MA. Karena kenapa melakukan penganiayaan terhadap marbot Pak Rohmat? Karena dia menolak melepas alas kaki di area suci Masjid Al-Muqsid, dan hal tersebut tertangkap oleh CCTV. Adapun mengenai lokasi kejadian, Kapolsek Cisarua Kompol Edi Santosa memastikan pelaku penganiaya tidak terpengaruh alkohol maupun obat-obat terlarang. Sehingga kejadian tersebut murni emosional yang dilakukan pelaku penganiaya terhadap korban yang merupakan marbot masjid. Menurut Edi, di kawasan Cisarua, Jawa Barat ramai didominasi oleh turis asal Arab Saudi. Ia menampik soal praktik kawin kontrak yang marak terjadi di kawasan tersebut, serta menegaskan hal tersebut merupakan praktik pada beberapa tahun ke belakang. Lebih luas melalui keberhasilan pengungkapan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dapat menjamin keamanan masyarakat Indonesia melalui gerbang masuk tanah air dari berbagai jalur. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Wakil pimpinan organisasi Papua Merdeka, Kodam 4 Sorong Raya, Papua Barat Daya, menyerahkan diri ke pos TNI Satgas Yonif 501. Penyerahan diri OPM tersebut setelah aparat keamanan melakukan pendekatan secara humanis. Dirinya juga menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil pimpinan organisasi Papua Merdeka atau OPM berinisial HK mengajak istri dan anaknya menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI. Prosesi penyerahan diri ini berlangsung di pos TNI Satgas Yonif 501, Bajra Yuda di Kampung Fuog, Pai Barat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Yonif 501 Bajra Yuda Letkol INF, Yahya Wisnu Arianto mengatakan penyerahan diri OPM tersebut setelah aparat keamanan melakukan pendekatan humanis melalui program teritorial. OPM ini menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menyerahkan diri satu orang DPO yang merupakan pelaku dari penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi 3 tahun yang lalu di tahun 2021, di mana saat itu menewaskan kurang lebih 4 orang dari aparat TNI. Kemudian juga sebelumnya kami sudah menurunkan 3 orang simpatisan, kemudian 8 orang anggota OPM beserta keluarganya. Ini merupakan hasil dari kegiatan kami operasi yang kami lakukan secara ofensif. Kemudian juga kami melakukan pendekatan kepada keluarga simpatisan maupun OPM sehingga mereka sadar untuk bergabung kembali ke NKRI.
Letkol Yahya menambahkan pimpinan OPM HK terlibat dalam penyerangan pos Koramil, Kampung Kisor, Mai Barat, Papua Barat Daya pada 2 September 2021 lalu yang menewaskan 4 prajurit TNI. Hingga kini Yonif 501 tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mai Barat dan Polres Mai Barat terkait proses hukum selanjutnya. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya demikian pemirsa Menyapa Malam Sport edisi kali ini. Saya Louis Ayu beserta kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.